Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kepakaran Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam hal ini. Ya, dalam hal ini. Nanti kita akan lihat, karena saya sudah gali sanadnya ini. Beliau menyambungkannya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan anna hudhara majlis dzikrin, bahwa menghadiri majlis zikir itu, ada ya? Kalau kita nanti kembalikan ke redaksi-redaksi yang tersambung kepada hadisnya, itu disebutkan majlisi alimin, ya, atau majlisi ilmin, karena hadis boleh disampaikan dengan makna, dan beliau ini hafal matan dan sanad hadis banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan di kitab ini, di pembukanya itu disampaikan ini sanadnya, ijazahnya. Dan banyak bahasa Nabi itu menyebut majlis ilmi itu dengan majlis zikir. Kenapa yang ditampilkan kalimat zikir di sini bukan ilminya? Lihat baik-baik. Dalam riwayat lain kan ditemukannya majlisi alimin, majlisnya orang berilmu. Tapi beliau mengambil kata yang lain, memilih kata yang lain, diksi yang lain menjadi majlisi dzikrin. Oke? Kenapa? Karena tidak setiap orang yang datang ke majlis ilmu itu mampu membuat dirinya terkoneksi, tersambung dengan Allah. Karena itu yang ditampakkan zikirnya, bukan ilmunya. Jadi ilmu yang tidak membuat kita ingat Allah, itu ilmu yang tidak mendapatkan perhatian dalam Islam. Puncak tertinggi ilmu itu ketika ilmu yang kita dapatkan mengingatkan kita dengan Allah. Itu ilmu yang sesungguhnya. Adik-adik yang belajar di kampus nih, udah tahun keberapa? Udah ingat Allah belum? Hah? Jurusan apa saja? Doakan saya Ustaz, saya sudah semester terakhir nih, mau wisuda. Udah ingat Allah belum? Hah? Udah ingat Allah belum? Belajar tinggi-tinggi S1, S2, S3, udah ingat Allah belum? Yang paling fatal itu sudah sampai S3 kok malah lupa sama Allah. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Hah? Ngapain tinggi-tinggi? Coba. Makanya kan tiap bangun tidur itu, ilmu itu kalau sudah mengingatkan kita dengan Allah, maka dia paham esensi sesuatu. Esensi sesuatu itu namanya lub. Antum tuh kalau lihat kelapa, pengen makan kulit luarnya atau pengen makan daging dalamnya? Nah, daging dalamnya itu disebut lubun namanya. Ya, kalau luar masih kulitnya serabut, habis itu batako, ya kan? Ya kan? Habis itu dibuka kan? Nah, yang dalamnya kan yang paling enak tuh, itu lubnya namanya, lub. Jadi orang itu kalau nyari kelapa muda, dogan atau kelapa misalnya yang hijau dan sebagainya, itu kan yang dicari bukan kulit luarnya, bagian dalamnya kan? Kalau bukan airnya itu bagian dalamnya, itu lubun namanya. Jamaknya albab. Orang yang paham tentang kelapa, dia mengincar dalamnya bukan luarnya. Kecuali memang kebutuhannya kebutuhan luar, yang kecil-kecil. Nah, orang yang paham ilmu, dia mengerti dengan esensi ilmunya. Begitu memahami esensinya, maka berubah namanya menjadi ulul albab. Dan esensi tertinggi ilmu itu untuk menguatkan iman. Ketika imannya kuat, kenal Allah, naik derajat. Itu yang dimaksudkan Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Kenal Allah. Antum kuliah buat apa? Hah? Dapat ilmu. Sudah dapat ilmu buat apa? Kerja. Kerjanya buat apa? Dapat harta. Harta buat apa? Buat apa? Tambah makan, minum, puas. Keluar kotoran, meninggal. Gitu. Orang beriman tuh cari ilmu untuk mensyukuri Allah, kenal Allah. Dapat hartanya pun untuk menaati Allah. Jadi dia itu punya program. Dapat harta supaya dipakai apa? Dibawa ke keluarga untuk nyusun di rumah ada tempat ibadah. Punya musalla, punya mushaf. Itu yang disebut nafkah namanya. Makanya disebut nafkah. Nafkah itu dari bahasa Quran. Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim.
Infak itu disebut dengan nafkah singkatannya. Sebelum menyebutkan nafkah, ada kata Allah di situ, bima faddalallah. Jadi antum tuh cari nafkah untuk menaati Allah, bukan buat maksiat. Cari harta dikasih sama Allah kok dipakai untuk berkhianat kepada Allah. Dikasih harta jalan-jalan ke tempat yang menghilangkan iman. Dikasih harta dipakai untuk maksiat. Itu bukan ulul albab namanya. Makanya dihisab. Dulu orang itu motivasi kayanya untuk menaati Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu nyusunnya begini. Tuh keluarga gimana nih, pastikan nih supaya taat sama Allah semua. Keluarga inti, setelah itu ke orang tua, kerabat, ya, adik, paman, dilihat semua. Quran surah kedua 215 itu. Ya, setelah itu apa? Zakat. Turunkan berapa golongan. Jadi cari harta itu buat zakat, cari harta itu buat infak, cari harta itu buat menaati Allah. Itu orang beriman. Kalau nggak ada iman ya nggak wajar juga sebetulnya sih. Ya. Saya tuh susah kadang-kadang mau nyebut wajar itu. Nggak wajar. Ya, karena diciptakan oleh Allah, masa nggak kenal Allah? Ya. Itu untuk orang beriman. Jadi belajar itu karena untuk menaati Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika sukses itu diminta oleh Allah istighfar untuk contoh kepada kita. Untuk mengikis sifat-sifat supaya apa? Supaya kalau pernah salah motivasi digugurkan dosanya oleh Allah. Salah langkah digugurkan. Lalu di akhirnya ditutup untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Coba lihat. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan misi Nabi terbesar itu untuk itu, fi dinillahi afwaja. Semua masuk Islam. Beliau sukses tuntas. Tapi ketika sukses, apa yang disampaikan oleh Allah? Fasabbih. Terus hamdi rabbika was innahu kana tawwab. Itu contoh buat kita sebetulnya. Kalau Nabi kan sudah maksum. Jangan sampai antum minta-minta nih sama Allah, berdoa tahajud, ya Allah pengen sukses, pengen IPK bagus, pengen pekerjaan bagus, dikasih sama Allah. Lupa sama Allah. Lupa tasbih, lupa tahmid, istighfar kata Allah. Saya masih sayang, karena tawwaba. Saya terima kalau engkau mau balik. Kalau salah orientasi, saya terima sini, perbaiki kisah hidup. Gitu. Ya, ilmu demikian. Ini mahal, ngaji itu mahal. Makanya disebut majlis, tempat mengangkat dari kata jalasa. Jalasa itu bukan sekedar duduk. Jalasa itu berpindah dari yang rendah ke tinggi. Kalau tinggi ke rendah disebut qa'ada namanya, qa'ada. Sama-sama duduk sekarang artinya. Faddal uqud ya akhi. Qu'udan. Qu'ud itu dari berdiri tinggi ke rendah. Antum berdiri diminta duduk. Bahasa Arab fasihnya bukan ijlis. Kalau ijlis naik ke langit duduk tuh. Ke bawah turun. Bawah. Makanya orang yang nggak bisa sholat berdiri duduk. Bahasanya menggunakan qu'udan bukan julusan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa bukan julusan. Tapi kalau julus itu memindahkan yang rendah ke tinggi. Antum duduk di karpet, saya minta ke kursi. Fadhal ijlis ya akhi. Julusan. Tempatnya majlis. Ya. Kenapa yang seperti ini disebut majlis? Karena harus mengangkat, seharusnya bisa mengangkat derajat kita lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang tadi saat sebelum masuk ke sini itu belum ingat Allah sepenuhnya, keluar dari sini ingat. Ya, belum termotivasi baca Quran, keluar dari sini termotivasi. Itulah majlis. Jadi kalau mau ngaji, mau belajar, cari tempat-tempat yang membuat kita ingat Allah dan merubah kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, imannya meningkat, ilmunya nambah, itu paling bagus. Karena nanti ada majlis iman aja ada, ilmu kurang ada. Apa yang diajarkan, amalan zikir misalnya, imannya naik. Ya, ada yang ilmu aja, zikirnya kurang. Ya, informasi aja gitu kan, ibadahnya kurang. Yang bagus yang dua tuh, yang seimbang. Antum mendapatkan kenyamanan. Kalau dapat dua-duanya itu, imannya naik, ilmunya nambah, itu luar biasa. Jelas? Nah, ini sebabnya di sini disebut dengan majlisi dzikrin, bukan mengambil kata majlisi alimin. Ya, nanti saya teruskan ke situ. Saya baca dulu.
afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Kalau menemukan majlis yang seperti itu, meningkatkan iman kita, menambah wawasan kita, itu nilai keistimewaannya. Nilainya ya, nilainya. Itu melebihi keutamaannya, melebihi salat dari 1000 rakaat. Kemudian menyaksikan 1000 jenazah dan menengok 1000 orang sakit. Kalau antum mendapati majlis seperti tadi, membuat kita dekat dengan Allah, bertambah pengetahuan, itu keutamaannya. Ingat, yang disebut keutamaannya, bukan komparasi amal ya, tapi keutamaannya. Itu melebihi keutamaannya salat 1000 rakaat. Menyaksikan itu salat bisa sambil menguburkan 1000 jenazah dan menengok 1000 orang sakit. Keutamaannya. Jelas? Jelas? Kalau jelas saya cukupkan. Kalau belum jelas saya syarah lagi sedikit. Jelas tidak? Belum. Tadi jelas. Kalau orang ngaji hadis, lihat sanad saja, dia pasti kalau disebut hadis, hadisnya maudhu'. Pasti palsu. Kalau antum sering ngaji hadis, ilmu hadis, udah paham tuh. Ada kitab namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Tipis. Karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Tipis. Tapi kalau paham itu, belajar dengan bagus, itu baru dengar hadis langsung tahu. Oh, ini palsu. Ini bukan hadis. Hadis dhaif nih. Ah, ini sahih nih. Dikasih kita insting sensitivitas, ada kaidahnya. Ah, kalau kita memahami ini hadis dari segi sanad, udah tahu ini palsu, ini hadisnya, bukan hadis. Makanya tadi saya dari awal katakan, inilah diantara kepakaran dan kejeniusan Syekh Muhammad Hashim, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari, menisbatkannya kemana? Ke Abu Dzar. Nisbat matannya, bukan kepada Nabi. Jelas? Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memang pakar hadis. Ya, karena apa? Hadis itu tidak harus diriwayatkan dengan lafaz. Boleh disampaikan lewat makna. Yang penting maknanya senafas. Jelas? Ya, jelas? Tapi jangan sampai membuat satu kalimat disandarkan kepada Nabi yang Nabi tidak pernah mengucapkannya. Nah, itu terancam nanti. Bahkan ancamannya tinggi. Di hadis Muslim itu disebutkan seakan-akan pesan kapling di neraka. Ya. Awas, hati-hati. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja memalsukan, mencabut namaku kata Nabi, ya, maka seakan dia pesan kafling di neraka. Nah, tapi ada yang paling menarik. Kalau ini lafaz ini bukan hadis, maka kenapa muncul? Dari mana muncul? Seperti apa munculnya? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Saya semalaman ambil waktu, tulis, dapat sini. Sebagian saya masukkan ke handphone supaya nanti di-share. Jadi ngajinya total. Ya, nanti insya Allah saya salin lebih bagus lagi, masukkan ke handphone, di-share nanti. Jadi nanti antum dapat langsung akses di Instagram kita ya. Jadi nanti ngajinya tempelkan supaya utuh. Ini yang beliau kutip ini, ya, dari kalimat ini yang dikutip dan banyak nanti tersebar di berbagai tempat. Itu sumbernya biasanya mengacu pada satu kitab. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Karangan siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Juz yang pertama, halaman 16. Juz 1, halaman 16. Pelan-pelan. Dan nanti harus belajar tentang Imam Al-Ghazali ya. Harus belajar. Karena kalau nggak belajar nanti nggak paham cara menilainya. Isinya bagus. Ihya Ulumuddin ini ada 4 bagian pokok di kitabnya. 4 bagian. Ada yang terkait dengan ibadat wal wajibat, 10 topik. Yang terkait dengan al-ijtimaiyah, 10 topik. Jadi menerangkan tentang kewajiban ibadat. Beliau kan faqih, Hujjatul Islam. Ya, punya kitab fikih, usul fikih juga. Itu luar biasa dong. Ya. Yang kedua ijtimaiyah, terkait dengan pernikahan, urusan sosial. Yang ketiga terkait mengendalikan nafsu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu sehingga diri berubah menjadi lebih baik. Yang keempat munjiat minan nar. Ya, beraktivitas
untuk menjaga diri dari ancaman-ancaman neraka. Kira-kira perbuatan apa saja yang terancam neraka, dijelaskan. Supaya terbebas, hidupnya nyaman gitu. Ini semua dikumpulkan 4 bagian ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ini ada di juz pertama halaman ke-16. Ini saya bacakan langsung dari kitab ini. Bukan yang dari sini, yang dari kitab ini. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang tersambung pada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu disampaikan hudara majlisi alimin. Ini tadi ya, bukan hudara majlisi dzikrin tapi alimin. Ini asalnya. Menghadiri majlis orang berilmu afdalu min salati alfi raka'atin, lebih utama dibandingkan dengan salat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit, wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah. Sama kan? Ya, bedanya cuma di alimin dengan zikrin. Faqila, ini baru sepotong, belum semua. Ya, baru sepotong, belum semua. Kenapa? Karena memang esensinya sampai sini. Ini yang diambil oleh Syekh Muhammad Hashim. Tapi kalau kita mau sempurnakan, kita teruskan. Faqila, ini yang tadi saya katakan, kenapa zikir di sini ditafsirkan dengan ilmu? Dan kenapa ilmunya disebut dengan zikir? Ya. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, bagaimana dengan status bacaan Quran? Kami disampaikan, kalau ada majlis ilmu yang mengingatkan kita dengan Allah, iman bertambah, pengetahuan menguat, itu lebih bagus dari yang tadi ya. Salat 1000 rakaat, menyaksikan jenazah 1000 orang, menengok 1000 orang sakit, kan? Bagaimana dengan status Quran kalau baca Quran? Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Justru Quran itu bisa tambah manfaat kalau pakai ilmu. Maksudnya apa? Apalagi kalau di majlis itu ada yang ngajarin Quran. Dibahas bacaannya, dibahas maknanya, dibahas ilmunya, itu lebih utama lagi. Oke, kalau ada kajian-kajian tentang Quran, tentang hadis Nabi, tentang sunnah, kita ikutkan, itu nilainya tinggi. Sepanjang merubah keadaan kita lebih baik, ilmu makin meluas, iman makin meningkat, itu tinggi nilainya. Oke, cari kalau ada pengajian tuh, Masya Allah, yang nerangkan Quran tuh, bahas dalilnya hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat sahabat dan sebagainya, kumpulkan. Itu nilainya tinggi. Dan nanti ada standar di mana ciri keberhasilannya. Karena imannya kuat, rajin ibadah. Karena ilmunya luas, bisa melihat dan bisa bersikap, hikmahnya naik. Oh, kalau dia kunut, ini dalilnya. Kalau enggak kunut, ini. Ya, Syekh Utsaimin tuh, Masya Allah tuh. Syekh Utsaimin tuh, beliau tidak kunut, tapi fatwanya ketika ada di belakang orang yang tak kunut itu, imamnya kunut, maka hendaknya dia mengaminkan. Tuh. Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau kunut. Tapi ketika datang ke tempatnya di madhab Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah sudah meninggal karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Tapi ketika datang ke tempat madhab beliau, tidak kunut. Padahal muridnya sudah menyimpulkan, nah ini yang masalah seringkali muridnya. Gurunya biasa aja, muridnya kadang-kadang tuh. Ya, gurunya pintar, muridnya bengal. Padahal gurunya biasa saja. Kata muridnya begitu mau masuk, itu terkenal. Kalau Anda baca kitab-kitab fikih, terkenal sekali riwayat ini. Muridnya menyimpulkan, menang nih pendapat guru nih, menang. Tuh. Ngaji itu bukan menang kalah. Bukan sahih dhaif. Bukan sebatas sunnah dan bidah. Bukan itu. Esensinya memahami apa yang akan kita pelajari, mengukur diri lebih baik, dekat dengan Allah. Ini murid mengatakan, menang nih pendapat guru kita katanya. Tiba kemudian, beliau sholat, diminta jadi imam. Subuh lagi. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak berkunut. Ketika selesai, murid protes. Bertanya, kenapa guru nggak kunut? Kan kita kunut mazhabnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dipraktikkan di tempat itu. Itu menjadi kaidah adab dalam dakwah. Kalau datang ke satu tempat, sudah menggunakan di situ satu cara yang bersumber dari Nabi. Dalilnya ada nyambung ke Nabi. Cuman ada beberapa pilihan untuk memudahkan masyarakat di situ memilih yang A karena merasakan enak di situ, mudah di situ. Ya,
Contoh bagaimana misalnya? Kan banyak tuh, ada yang bacaan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa dijaharkan, bisa silent, bisa nggak dibaca sama sekali. Bisa rakaat pertama dibaca, selanjutnya enggak. Satu tempat misalnya baca, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Di Bekasi bisa. Di Bandung, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surabaya, misal, nggak dibaca, langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua jenis bacaan ini tersambung ke Nabi, ada dalilnya. Ada sebabnya, ada ilmunya. Kenapa baca ini? Ini riwayatnya. Dia senang dengan itu, dia ikuti. Dia ikut Nabi lewat riwayat ini. Ngaji, tahu ilmunya, nggak ada masalah. Datanglah kemudian orang Bandung yang silent tadi ke Bekasi. Ya, Imam Ustadz Amir, bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa silent. Belum tahu riwayat tadi. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya yang dimaksudkan tadi. Ngaji kita dengan luas, ya. Kemudian imannya meningkat dengan keluasan itu kita paham. Nah, adab itu membantu kita untuk bertanya cara memahami. Makanya keluarnya sopan. Akhi, Ustadz tadi saat ngimamin bacaannya kok keras. Saya biasanya dapatnya yang sir, yang silent. Boleh nggak saya dapat kira-kira dari mana bisa saya pelajari itu? Dikasih. Oh, ini sumbernya. Ilmu nambah. Ya, kalau belum apa-apa bid'ah susah. Susah. Ya berarti bid'ah itu harus dijauhi, dihindari. Tapi menjauhinya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu makin bahaya. Makin bahaya. Dan biasanya kalau ditanamkan itu yang celaka. Jadi kalau ada misalnya, ini saya misalnya, bisa. Dan jauhi saya kalau ada sifat seperti ini. Antum dengar saya aja ya. Dengar saya aja. Jangan dengar yang lain. Kalau dengar yang lain itu salah nih. Dengar saya aja. Nah, saya ini kan terbatas. Ketika yang saya sampaikan salah, murid itu nanti akan menelan bulat-bulat dan tidak mampu mendengar yang lain yang benar. Itu musibah. Itu musibah. Siapa yang bisa memastikan kalau saya bisa menguasai segalanya? Nggak ada. Pasti salah. Nah, itulah sebabnya kenapa di Imam Fikih pun Allah anugerahkan ada 4. Yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ternyata kalau kita cek semua saling melengkapi. Yang ini unggul di logika, yang ini unggul di hadis di nas, yang ini unggul di Quran, yang ini unggul di riwayat. Begitu dikumpulkan dapat kita keutamaan di situ. Jelas sampai situ? Nah, ini gambaran. Ya, ini gambaran. Hati-hati ya. Jadi benar-benar kita memahami sesuatu dengan detail sehingga paham. Nah, status hadis ini apa? Statusnya saya bacakan. Ada nanti beberapa imam yang meneliti kitabnya Imam Al-Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin. Dan ini imam yang meneliti. Jadi antum kalau bukan imam, gak usah ikut-ikutan menyimpulkan. Ini imam. Dan saya juga punya teman waktu di Tripoli itu tesisnya tentang Imam Al-Ghazali, diteliti dan beliau baca semua bukunya. Alhamdulillah saya hidup dan bertempat tinggal dengan beliau itu. Jadi bisa mempelajari dan dapat tuh bagian dari penelitiannya. Kalau yang ini bukan, ini yang sudah awal-awal. Ya. Baik, namanya Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengkhususkan kitab Takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin. Ya, penelitian terhadap hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin yang tersambung pada Al-Imam Al-Ghazali. Juz yang pertama halaman 59. Ya. Jadi disusun satu-satu. Hadis 1, hadis 2, hadis 3. Ini urutan hadis yang tadi dibacakan urutan ke-47. Ya, ini saya sudah salin. Urutan ke-47. Masih ada waktu? Sebentar lagi ya, dikit lagi ya. Wa fi hadits Abu Dzar, dan dalam subtopik terkait dengan hadis Abu Dzar ini yaitu Jundub bin Junadah Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, rafa'ahu, ya, dimarfu'kan, itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang berbunyi tadi itu, ya, khudara majlisi alimin, bukan zikir di situ kan, ya, afdalu min alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Tadi ya.
Hadzal hadits, kalau ini dipahami hadis berdasar ilmu sanad, maudhu'un, status hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Kalau dibaca dari status, perhatikan ya, ini imam. Nanti kita akan belajar bagaimana adabnya imamnya yang sangat luar biasa. Dan ini pengikut Imam Al-Ghazali. Lihat adabnya nanti. Dia jujur, ini hadisnya palsu. Wa innama a'rifuhu, qala al-Iraqi, beliau mengutip pendapat Imam Al-Iraqi, salah satu pakar hadis yang mengetahui, bukan hanya hafal hadis sanad dan matan, mengetahui yang ini palsu, yang ini dhaif, yang ini matruk, yang ini munkar, tahu statusnya, sampai tahu ke orang-orangnya. Oh, kalau diriwayatkan hadis oleh si fulan, jangan diambil hadisnya. Ya, kenapa? Ini mah tukang banyak cerita. Ya, ini banyak maksiatnya, sampai tahu ke situnya. Karena ada ilmunya. Ya, ada apa? Ilmunya. Qala al-Iraqi, Imam Al-Iraqi mengatakan hadzal hadis maudhu'un, dikutip oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Hadis ini statusnya maudhu'. Wa innama a'rifu min hadits Umar, la min hadits Abi Dzar. Ini rendah hati. Yang saya tahu itu sebetulnya kalau mau disambungkan, nyambungnya bukan ke Abu Dzar. Saya nggak ketemu kalau di Abu Dzar, nyambungnya ke Umar. Tuh. Tapi bahasanya yang saya ketahui, rendah hati kan? Ya, ini bukan nih, nggak ada di situ. Jangan, nah ini yang saya ketahui. Bismillah. Semoga Allah ampuni kita semua ya. Karena dzakarahu Ibnu Jauzi fil mawdu'at, dan komentar tentang ini pun telah disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Mawdu'at. Jadi mengutip juga. Ini fair, objektif. Ya, padahal beda pandangan dalam beberapa hal. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu kan beda pandangan dalam beberapa aspek. Apalagi dengan Imam Al-Ghazali. Beliau komentar terhadap hadis-hadisnya. Tapi Masya Allah memuji pada aspek yang lainnya. Ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba ngajinya diperdalam, baca lagi. Baca lagi. Beliau punya kitab Risalah Tazkiyatun Nafs. Saya pernah ngajar di sini tuh dulu. Ya, dari Ba'da Maghrib itu. Ada kitab Risalah Tazkiyatun Nafs. Beliau membuka awal kitab itu dengan bersalawat kepada Nabi menggunakan kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang menarik, yang menisbatkan kepada pengikutnya, ya, atau yang mengikuti manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menolak kata Sayyidina. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saya menggunakan itu. Jadi beliau menempatkan kapan ditempatkan, kapan tidak ditempatkan. Itu polanya. Kapan digunakan, kapan tidak. Yang unggulnya silahkan diambil, beda pendapat tinggalkan aja, nggak usah dicela. Itu kan yang sering saya sampaikan. Nah, ulama itu seperti itu dulu. Ulama begitu. Kalau Anda nggak sepakat, tinggalkan aja, nggak usah dicela. Tapi kalau ada kebaikan, itu diambil. Orang dulu begitu. Saya pernah ngirimkan mushaf di Bandung, titip sama paman saya yang di MUI. Begitu disampaikan, senang pengurusnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Kiai mushaf. Dari mana mushaf ini? Ustaz Adi Hidayat. Ambil aja, bid'ah itu katanya. Suruh diambil lagi. Saya bilang musibah ini. Mushaf disebut bid'ah. Musibah. Dan saya cek ternyata nggak kenal. Saya nggak kenal mereka, mereka pun nggak kenal saya. Coba Anda bayangkan, pada yang belum kenal pun dibid'ahkan. Padahal belum pernah ketemu, belum pernah nanya. Karena itu saya sering menyampaikan, dari dulu saya sampaikan. Ya, kalau ada beda pendapat, duduk, lalu diskusi. Kalau kemudian sifatnya yang usul, perbaiki. Kalau pada yang furu'iyat beda-beda sedikit, karena pilihan, karena bismillah, karena kunut, karena apa, saling menghormati. Setelah itu disampaikan kepada masyarakatnya atau jamaahnya. Oh, si fulan itu kalau pakai ini, dalilnya ini. Kita nggak pakai itu, karena kita pakai yang ini yang kita yakini, itu lebih bagus. Kalau semua demikian itu jadi baik, alhamdulillah. Ustaz-ustaz duduk, ada database-nya, jadi tahu mau ngaji ke sini, pakarnya di bidang ini. Foto sama-sama, jamaahnya tenang, alhamdulillah. Itu yang bagus. Ya, sekalipun sunnatullah selalu ada penilaian-penilaian itu. Tapi saya mengajarkan pada Anda, harus selalu menghormati orang lain. Belajar yang baik, jangan mudah, kemudian apalagi mencela orang lain. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Walaupun beda pendapat, sekalipun salah, ditunjukkan dengan cara yang baik. Jelas ya? Baik. Saya selesaikan dulu sebentar, sebelum berakhir. Faqala, kenapa ini disebut dengan mawdu'? Rawa Muhammad bin Ali ibnu Umar al-Mudzakkar. Nah,
Di sini ada orang bernama Umar Al-Mudzakkar. Umar Al-Mudzakkar ini dikomentari oleh Abu Bakar Al-Khatib. Syekh Abu Bakar Al-Khatib ini juga begawan di bidang hadis. Sangat mengetahui sanad hadis. Matruk. Status orangnya matruk. Jadi ada mungkar, ada matruk, ada maudhu. Itu beda. Kalau mungkar itu biasanya dijauhi karena orang yang diduga meriwayatkan hadis ini terduga berpotensi banyak berbuat maksiat. Walaupun mungkin informasinya benar, mungkin, tapi hadisnya nggak diambil supaya tidak menjadi aib kepada Rasulullah. Kok bisa hadis disampaikan oleh pemabuk misalnya? Jelas ya? Supaya nggak jadi fitnah. Saking ketatnya demikian. Maka cari jalan lain yang mendapatkan informasi serupa, dicari dari orang baik yang tidak terjerat oleh sifat-sifat mungkar. Nah, matruk ini biasanya disampaikan hadisnya oleh orang-orang yang awalnya seringkali bercerita dan ceritanya sering ngarang. Sedangkan mengarang cerita itu kan yang dikarang itu kadang nggak benar kan? Ya, bahasa tegasnya itu dusta. Ya, nah, hadis itu nggak bisa dipakai dalam hal demikian karena nggak boleh mengarang-ngarang. Nah, untuk antisipasi jangan mengambil hadis itu dari pendongeng, dari tukang cerita. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Karena itu hadisnya ditinggalkan. Ditinggalkan itu turika. Orangnya matruk, tinggalkan itu. Supaya nggak terjebak pada sesuatu yang mungkin saja bukan hadis tapi cerita. Kalau pengen tahu, jangan langsung disimpulkan cerita orangnya. Maka cari jalur lain. Ada nggak hadis itu? Dicari jalur lain. Itu adabnya. Jelas? Yang ketiga maudhu. Maudhu itu jelas palsu. Dari kata wudi'a, wada'a, meletakkan, membuat hadis yang memang bukan hadis. Contoh. Tapi disamarkan. Afdalud dahri bi faisil laili kujifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udamuhu fa idza bukhila fa duriba unuhu thalatha marrat hatta utiha rawahu syaikhan. Kalau antum belajar nahwu benar semua tuh kalimatnya. Syaikhan Bukhari dan Muslim. Padahal maksudnya bukan itu, cuman disamarkan. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kurifa tambahkan kerupuk, hatta karusa udangu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabuhulan. Masalah. Faduri ba'unukuhu, maka pukullah punduknya telah tamarot 3 kali hatta utiha sampai dia muntah. Rawahu syaikhan. Ya, ini kalimat disampaikan 2 orang syekh, orang tua, namanya Pak Asep dan Pak Dayat. Dulu ada orang suka nyamar-nyamarkan bikin hadis palsu. Motifnya banyak, tapi disamarkan kalimatnya. Ya, dulu tukang terong tuh ada jualan terong itu supaya laku, dimiripkan dengan hadis tentang air Zam-Zam. Bazinjan dawa unikulida, terong obat segala penyakit, supaya laku terongnya. Nah, itu maudhu'. Nah, ini statusnya pada maudhu'. Kenapa? Karena ada orang matruk. Nah, teruskan dulu, teruskan. Sebentar ya, supaya nggak sepotong-sepotong pemahamannya, agak cepat saya. Nah, dia terima dari siapa? Qala haddatsana Ishaq, ya, bin Ja'ad, haddatsana Ahmad bin Abdullah Al-Harawi. Nah, di sini problemnya. Al-Harawi ini nama aslinya Juwaibari. Saya sudah punya catatannya. Nah, Juwaibari ini dikomentari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis. Punya kitab Al-Musnad. Kata Imam Ahmad, akdzabun nas, ini orang paling dusta di antara manusia. Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Haddatsana Ishaq bin Najih, haddatsana Hisham ya bin Hasan, haddatsana Muhammad bin Sirin, haddatsana Ubaidah. Nyambung ke sini Ibnu Salmani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sanad yang tersambung ke Umar, jadi bukan dari Abi Dzar. Tapi yang tersambung ke Umar pun ada masalah karena ada Al-Juwaibari yang diduga mendustakan hadis ini. Paham? Jadi dari segi sanad bermasalah. Tapi apakah isinya bermasalah? Ini ternyata teman-teman sekalian, ya Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang riwayat Umar ini, ja'a rajulun minal ansari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syahidun. Umar mengatakan, waktu saya hidup dulu, ada seorang pemuda dari Ansor datang ke Nabi. Saya menyaksikan itu, dia berkata, ya Rasulullah, idza hadartu janazatan wa hadara majlis alimin ayyuhuma ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, kalau satu momen ada meninggal, ada orang meninggal, ada kesempatan mengikuti jenazah itu, dari mulai menyolatkan, ya sebelumnya mengafani, menyolatkan sampai mengantarkan ke kuburan. Tapi sisi lain ada majlis ilmu.
Menurut Anda, mana yang paling utama ya? Mana yang paling disukai oleh Anda ya Rasulullah? Mana yang paling disukai? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, perhatikan kalimatnya. Ayyuhuma habbu ilaika an ushidahu ya Rasulullah? Mana menurut Anda yang paling Rasulullah sukai supaya saya bisa lakukan? Pengen sesuai dengan kehendak Nabi. Faqala, maka jawab Nabi, in kana lil janazati man yatba'uha wa yadfanuha fa inna hudura majlisi 'alimin afdal min huduri alfi janazatin tasyuha. Kalau memang sudah ada yang nangani jenazah itu, ada yang sudah nyolatkan, kan fardu kifayah. Ada yang sudah mengantarkan ke kubur. Saat bersamaan ada majlis ilmu dan materinya penting kau butuhkan. Maka mengikuti majlis ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan menghadiri 1000 jenazah seperti yang tadi sifatnya disebutkan. Jelas? Nah, ini keterangan dari Nabi, cuma statusnya hadis maudhu. Paham? Artinya apa hadis maudhu? Kalau hadis maudhu ya jangan diambil. Yang diambil itu riwayatnya yang benar. Sekarang pertanyaannya, ada nggak riwayat yang sesuai dengan ini? Yang bukan maudhu? Jawabannya ada. Ternyata ada. Ternyata ada. Nyambungnya ke siapa? Ibnu Majah. Siapa lagi? Al-Hakim Naisaburi. Diturunkan kemudian riwayatnya. Ini saya sudah catat di sini. Kalau ini sudah saya masukkan ke sini di galeri. Nanti insya Allah kita upload ya. Kultu. Nah, ada kultu, ada kultum. Kultu, aku berkomentar. Kata Murtada Az-Zabidi. Ya, saya langsung ke ujungnya saja ya. Langsung ke ujungnya. Wa nasbul jawzi ba'da qawlihi bi nafsika wa malika wa aina taqaw hadhihi al-mashahid min mashhad 'alimin anna 'alimta anna Allah yuta'u bil 'ilmi wa yu'badu bil 'ilmi wa khairu dunya wal akhirati fil 'ilmi wa syarri dunya wal akhirati fil jahli. Kata beliau, ini beliau itu Murtada Az-Zabidi, seorang syekh besar, ahli fiqih, ahli ilmu, ahli bahasa, dan pengkaji hadis. Dan itu mengomentari tadi kitabnya Ihya Ulumuddin, mengeluarkan isi hadisnya, dicek. Beliau fair mengatakan, ini memang yang disampaikan di sini kalau disebut hadis maudhu, palsu, tapi jangan cepat menilai Imam Al-Ghazali dengan penilaian yang tidak baik. Aku berkata, kata beliau, setelah mengkaji, mempelajari apa yang disampaikan oleh Al-Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, betul. Kalau melihat sanadnya saja. Betul kalau mengambil lafaz yang demikian, itu betul, nggak salah beliau. Tapi kalau kita lihat maknanya, kata beliau, ya, lihat maknanya. Bukankah Amma alimta anna Allah yuta'u bil ilmi, bukankah kita menyadari kalau Allah itu ditaati? Ditaati Allah itu pakai ilmu kan? Saya ulang. Saat kita menaati Allah pakai ilmu atau tidak? Bagaimana taunya? Gimana taunya? Bukan hanya dari Quran, dari hadis, dari keseharian kita saja. Kalau nggak tahu ilmu, nggak mungkin kita sholat. Dari mana taunya sholat subuh 2 rakaat? Ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya bisa 4 rakaat. Kan dulu ada yang di sidang tokoh komunis itu kan? Muslim. Subuh berapa rakaat? 4. Ada yang sebut 3. Karena nggak ada ilmunya. Pakai ilmu kan? Syahadatun pakai ilmu kan? Ya, Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha. Karena itu ada ilmu tauhid. Mengenal Allah pakai ilmu. Salat pakai ilmu, zakat pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak tahu batasan zakat berapa. Jelas? Baik. Kemudian apa lagi? Wa yu'badu bil ilmi, disembah pakai ilmu. Dan kalau pengen dunianya sukses, pakai ilmu kan? Semakin pintar, semakin mudah akses kan? Semakin tinggi ilmunya, semakin salarinya, ya gajinya makin tinggi kan? Wal akhirati, akhirat juga begitu, fil ilmi, pakai ilmu. Nggak tahu ilmu, nggak dapat sukses akhirat. Dari mana tahunya tahajud itu bisa mendatangkan kebaikan? Pakai ilmu. Jadi intinya apa? Ilmu. Wa syarrid dunya wal akhirati fil jahli. Sedangkan orang yang nggak sukses dunia dan akhiratnya karena nggak punya ilmu. Karena ilmu kurang, kerjanya capek. Karena ilmu kurang, surganya terancam. Jelas? Nah, teruskan. Ini bahasa halus sekali, bahasa halus. Ini kan yang dibahas ini, isinya tentang keutamaan ilmu. Ini jangan karena menyimpulkan, ini maudhu, salah nih, tiba-tiba ditinggalkan amalannya. Tidak, cek dulu. Kalau memang isinya bagus, tentang yang bagus, kalaupun dia bukan bagian dari hadis, cukup jangan posisikan sebagai hadis. Ambil aja isinya, cuma jangan nilai sebagai hadis.
Jelas, itu maksudnya. Nih, gini. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar itu? Itu bukan hadis palsu. Itu cerita. Di buku saya ada yang menyoal hadis populer, itu saya bahas. Itu cerita, bukan hadis. Tapi itu kalimat yang benar. Bahkan di ilmu kedokteran pun bagus. Caranya bagaimana? Ya jangan anggap sebagai hadis. Ambil aja isinya, tapi jangan sebut itu hadis. Boleh jadi itu kata-kata mutiara, itu nasihat. Saking bagus kalimatnya dikira dari Nabi, gitu. Pernah dengar kalimat ini? Ya, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umat itu rahmat. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Bukan hadis. Hadis palsu. Cuman maknanya dipelajari untuk diamalkan supaya saling toleran. Jangan dikit-dikit beda, dari perbedaan itu bermusuhan. Assalamualaikum, beda manhaj. Waalaikumsalam. Jangan begitu. Jelas? Nah ini maksudnya Syekh Murtado itu. Kan kita sepakat ilmu itu penting. Ini memang bermasalah, tinggalkan itunya. Tapi jangan sampai kehilangan esensinya. Apalagi mencela penulisnya. Betapa banyak orang-orang sekarang yang ilmunya tuh, menurut saya, mohon maaf ya, masih tipis sekali. Kok bisa mencela Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali begini-begini. Ngaji belum tuntas, baca kitabnya aja belum. Baca kitabnya aja belum tuntas. Ini imam-imam besar saja sekalipun memberi masukan sangat objektif. Yang ini yang bermasalah, tapi isinya nggak bermasalah. Ya abaikan aja status hadisnya, ambil isinya. Bahkan sedasar-dasar di Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya itu walaupun ketat menyimpulkan, yang lainnya aman. Yang lain itu apa? Nasihatnya. Yang lain itu apa? Fikihnya, usulnya aman semua. Cuman memang bermasalah di apa? Status sanad hadisnya. Nah sekarang yang terakhir untuk menutup di bagian akhirnya nih, ada nggak riwayat lain yang senapas dengan ini sehingga yang diambil yang itu? Jelas? Oke, yuk kita teruskan. Saya tutup ya. Kemudian waqad aqarrahu ala kaunih mawdu'an al-Hafidz Ibnu Hajar fil lisan. Nah ini fair nih, ya walaupun beliau pengikut Imam Al-Ghazali, pengagum tapi fair. Ya. Dan yang telah menetapkan hadis ini maudhu bukan hanya Ibnu Jauzi dan yang lainnya, tapi termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Lisan. Kemudian waqala hadza min tamati Al-Juwaybari, dan menyampaikan ini kesalahannya dari Al-Juwaybari ini, penyebabnya yang tadi saya sampaikan itu, ya. Yang tadi saya sampaikan. Wa tabi'ahu Al-Hafidz As-Suyuti fil Al-Ali, dan Imam As-Suyuti pun, As-Suyuti imam besar, kitabnya banyak, di hampir semua bidang ilmu ada kitabnya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian ada mazhabnya Suyuti di ilmu hadis, banyak sekali. Termasuk mencakup kitab ini. Terakhir, ya, yuk kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini poinnya. Wa akhrajahu Ibnu Majah kama fi Dhail lis-Suyuti wal Hakim fi tarikhihi. Tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya ada riwayat yang riwayatnya aman, statusnya enggak sama dengan ini. Siapa yang riwayatkan? Imam Ibnu Majah, termasuk juga ya Imam Al-Hakim Naisaburi dalam kitab tarikhnya. Kama fil Jami' Al-Kabir lahu fi Musnadi Abi Dzar, ya, wa lafdhihi. Nah, ini yang Abu Dzar ini. Jadi ada yang tertukar, yang Abu Dzar itu sebenarnya sahih. Ya, yang maudhu itu yang disambungkan ke Umar. Cuman kadang orang tuh iltibas, bingung mana yang Abu Dzar, mana yang Umar. Maka diambillah sanadnya yang dari Juwaybari, dinisbatkan pada Abu Dzar, tapi isinya itu sebetulnya yang Juwaybari yang salah tadi. Yang Abu Dzarnya benar, ini yang kalimatnya. Yang salahnya yang ini. Jelas? Ya, yuk kita bacakan. Ya Aba Dzarrin, li an taghdu fi an tata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa an taghdu fa tata'allam baban min al-'ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an tusalliya alf rak'atin tatawwu'an fayahtamilu anna syaikha asyara ila hadza wallahu a'lam. Allahu akbar. Yang dimaksud itu riwayatnya Abu Dzar. Apa riwayatnya? Disampaikan pada beliau, ya Abu Dzar, kalau engkau berangkat untuk belajar satu ayat saja dari kitabullah, satu ayat saja, ngaji, ada tafsir cuma satu ayat, nun, dibahas tuh nun tuh, wah bahas, dan seterusnya, panjang sampai 2 jam misalnya, ya. Kemudian dibandingkan dengan sholat 100 rakaat, itu lebih bagus Anda belajar. Lebih bagus Anda belajar yang satu ayat itu bila dibandingkan dengan 100 rakaat. Ini yang dimaksud keutamaannya. Yang dimaksud apa? Keutamaan. Yang sholat ini dimaksudkan sholat sunnah.
Sholat apa namanya? Sunnah. Jadi kalau dibandingkan pahala sholat sunnah 100 rakaat, bukan nggak boleh sholat sunnah, bukan. Kalau dibandingkan pahala sholat sunnah 100 rakaat dengan dibandingkan belajar satu ayat itu di majlis, itu nilainya lebih tinggi belajar di majlis dibandingkan dengan 100 ayat itu. Sebab kalau Anda sudah paham ayat itu, Anda pakai dalam sholat dengan maknanya, dengan hasil ilmunya, itu nilainya lebih tinggi dari sekedar baca dan sholat 100 rakaat tadi. Nilainya lebih. Nanti saya turunkan hadisnya di hadis Muslim. Anda sholat nih, nggak paham, itu cuma dapat pahala 10. Pahala 10. Tapi sholat dan Anda paham dari hasil belajar, apa yang terjadi? Begitu Anda sholat, malaikat ikut di situ. Doa Anda diaminkan. Begitu istighfar, Rabbighfirli, malaikat mengatakan, ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia. Mohon pada Allah. Dan disanjung oleh Allah sampai selesai dia. Kayak saya sering katakan, kalau saya belum tutup, kalau bisa jangan dulu salat suruh. Jadi saya kasih waktunya. Supaya apa? Sifat-sifat ini menyertai. Apa hadisnya? Di hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Itu hadisnya sahih. Gak ada orang ngaji belajar sampai selesai Anda sholat, sampai bubar selesai, kecuali pada saat itu diturunkan oleh Allah ketenangan. Makanya kalau ngaji yang benar hati tenang. Baik. Setelah itu malaikat ikut kumpul. Jika antum sholat, malaikat ikut di situ. Ya, nanti antum baca, diaminkan. Makanya kan ada hadis man sholat ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang sholat aminnya bersamaan dengan amin malaikat. Tuh. Kapan itu terjadi? Kalau jamaah, sifat jamaah di mana? Di majlis. Jamaah itu di majlis. Nah, tapi ada orang yang ikut majlis begini, sholat habis itu. Makanya kalau mau pulang, sholat dulu. Terus doa. Itu diaminkan. Istighfar, dimohonkan ampunan kepada Allah. Itu sifatnya. Nah itu adanya di riwayat sahih, nyambungnya ke Abu Dzar. Sahih yang ini. Ya, kita teruskan lagi. Wa antaghdu wa fatata'allama baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an tusalliya al-fara'atin tatawwu'a. Ini tadi. Dan kalau engkau berangkat ke majlis ilmu, majlisnya yang benar, baru dapat ilmunya. Ini sekarang, tadi kan kita belajar ya, baru dapat ilmunya. Kalaupun belum diamalkan, baru dapat ilmunya. Apalagi diamalkan, itu nilainya lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, ini yang sahih. Ini yang sahih. Perhatikan komen terakhirnya yang ingin saya tutup. Fayahtamilu anna syaikha asyara ila hadza wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud Imam Al-Ghazali itu yang ini maksudnya. Tuh, lihat. Betapa sopannya muridnya ini. Betapa sopan. Dia ingin mengatakan Imam Al-Ghazali belum tentu salah di situ. Belum tentu salah, cuman akses beliau kepada hadis ini mungkin nggak dapat. Jadi meriwayatkan dengan makna, karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna, maka diambillah maknanya. Orang sekarang salah paham. Dilihat jalur sanadnya, begitu dicek, wah ini hadisnya palsu nih, jangan dekati kitab Imam Bukhari. Ini levelnya imam yang menilai. Boleh jadi Imam Al-Ghazali nggak dapat akses ke sanad itu, maka diriwayatkanlah dengan maknanya, karena hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Dengan makna, maka diambillah makna yang sahih ini diterapkan kepada rawinya Abu Dzar. Itu sahih, maknanya sahih, orangnya sahih. Cuman ketika dituliskan lafadznya itu nyambungnya ke lafadz yang maudhu tadi. Jelas gak? Ya, itu problemnya. Kalau kita ngaji sampai sini kita paham. Nah, Hadratus Syekh Muhammad Hashim mengerti itu, makanya yang beliau ambil apa? Langsung redaksinya, redaksi makna. Diambillah redaksi makna itu, dikembalikan kepada Abu Dzarnya. Masukkan ke sini, lengkap dengan pemaknaan tadi. Jadi kalau kita ngaji cuma sekedar ngaji begini, nggak tahu yang tadi itu, dapatnya cuma ada hadis begini. Itu kalau yakin. Ya, kalau memang ikut dengan kredibilitas Syekh Hashimnya, percaya aja, ikut. Tapi yang celaka kalau nggak tahu. Hadis palsu nih, gak usah diikutin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Hashim, menghimpun semuanya ini, dimasukkan dalam kitabnya, untuk mengambil maknanya tidak disebutkan alimnya, disebut zikrinnya.
Itu poinnya. Jelas? Sebab kalau diambil kata alimin, ketemulah jalur yang tadi. Kalau diambil kata zikrin, maka selamat dari situ. Itu yang dimaksud pemahamannya. Maka diambil namanya riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafaz. Sah. Jelas? Imam Al-Ghazali mengambil riwayat bil makna. Cuman lafadznya menyebutkan alimin. Celakanya ada Juwaibari memalsukan hadis pakai lafadz alim di situ. Hadisnya palsu. Maka orang menduga, oh palsu nih, maudhu nih. Padahal maknanya sahih. Jelas? Nah, itulah yang dimaksud insaf. Insaf itu bersih hati dalam menilai. Ya, setelah itu tergantung. Antum mau amalkan silahkan, mau tidak silahkan. Kan nggak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Ya, ada orang sudah ngajar, sudah nerangkan sampai ke intinya, nggak maksa juga. Masa orang yang disalahkan? Gak benar tuh ustadznya tuh, udah tahu palsu diterangin juga. Itu saya terangkan supaya Anda paham, Joni. Itu maksudnya. Ya.